merosot namun semakin dibaharui. Saya percaya semua manusia pengen hidup selama-lamanya. Gak ada orang yang pengen mati kecuali sudah putus asa. Kenapa Bapak Ibu? Manusia tidak ingin tua. Dia berusaha permak mukanya, dan dia selalu merasa masih umur 20 tahun padahal sudah di atas 50. Ya. Saya sendiri selalu merasa masih umur 20-an. Kenapa? Ini adalah naluri alamiah. Setiap manusia pengen hidupnya selama-lamanya. Setiap manusia selalu pengen yang sempurna. Dia tidak pengen sakit, dia tidak pengen menderita, dia tidak pengen kecewa. Kenapa? Karena itu adalah sifat alamiah dari setiap manusia. Tapi kita harus belajar satu hal, menghadapi satu fakta, bahwa kita memiliki fisik yang semakin merosot. Nah, kita akan lihat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini adalah satu curhatan dari seorang rasul yang hebat yang bernama Paulus kepada jemaat di Korintus. Kepada jemaat di Korintus, dia menyampaikan satu fakta tentang pengalaman hidupnya, bagaimana dia melayani Tuhan, bagaimana kehidupannya terus tunduk takluk di bawah kehendak Tuhan. Dia menghadapi satu fakta, satu kenyataan, dan kita semua juga pasti menghadapi hal yang sama. Dia mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ini adalah kenyataan. Saudara nggak bisa melawan ini. Ini hukum. Apapun marga saudara, betapa banyak pun tabungan saudara, bahwa menjadi tua itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, saudara nggak bisa melawan namanya menjadi tua. Sehingga mungkin yang sudah mulai kepala 40 ke atas hari ini sudah mulai sering-sering melihat kaca, saudara. Dia ingin melihat dirinya, ya, sudah mulai ada kerutan-kerutan di mukanya, saudara. Ya. Dan dia berkata, kenapa bisa begini ya? Itu adalah satu kenyataan. Namanya fisik, namanya lahiriah kita ini pasti akan semakin merosot, walaupun kita tidak suka. Tapi ada berita baiknya, saudara. Ini khusus kepada orang yang sudah percaya kepada Kristus. Ini berita baik. Berita baiknya adalah dia mengatakan, namun di tengah-tengah kemerosotan daging ini, jadi bukanlah hanya karena persoalan yang membuat tubuh merosot. Ada atau tidak ada persoalan, daging ini pasti akan merosot. Tapi berita baiknya kepada kita adalah, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, kemarin ada seorang anak Tuhan, dulu jemaat di sini, saudara mungkin masih ingat Pak Pani ya. Dia sempatkan datang ke pastori di gereja untuk bertahun baru kepada gembalanya. Tadi malam melayani di ibadah pemuda dan remaja. Saya tanya kepada beliau kemarin sore, saya tanya begini, apa dampak daripada GPD Simarimbun yang Bapak rasakan sampai hari ini dalam diri Bapak? Terus dia berkata, wah, besar kali. Saya merasa di sinilah saya dilahirkan baru kembali. Dia bilang, saya mengingat beberapa tahun yang lalu saya masuk
di gereja ini itu dalam keadaan apa? Merosot. Fisik juga termasuk merosot. Ya. Dia pernah berkata sampai satu kali dia pernah pengen mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Merosot, tetapi karena dia merespon panggilan Tuhan, ya, dia menerima anugerah, kasih karunia, keselamatan dalam hidupnya, sehingga hari ini dia memiliki hidup yang berbeda karena dia mengalami pembaharuan dari sehari ke sehari. Tadi lagu itu keren ya. Dari hari ke hari. Itu tadi ada saya lihat bahwa kasih karunia Tuhan itu berlaku secara dari hari, memenuhi hidup kita dari hari ke hari. Perhatikan saudara-saudara, manusia itu terdiri dari dua unsur. Ini yang selalu sering kita dengar, itu lahir dan batin. Jadi kalau kita belajar tentang kebutuhan manusia mencakup dua hal ini. Kebutuhan lahir dan batin. Kita belajar, saudara, apa itu lahir? Yang pertama kita belajar unsur lahir. Sesuai dengan tadi ayat pertama yang kita baca. Meskipun manusia lahir, lahiriah kami. Lahir itu artinya adalah lahiriah atau tubuh. Dalam terjemahan aslinya dia menggunakan kata lahiriah ini adalah kerangka luar. Jadi manusia itu terdiri dari dua kerangka. Kerangka luar, apa yang saudara dapat lihat. Dan yang kedua adalah kerangka dalam. Ya. Kata Alkitab itu dalam bahasa Yunani untuk lahir atau kerangka luar, lahiriah ya, untuk tubuh, dia menggunakan kata exo. Jadi tadi lahiriah kan tadi ya, meskipun manusia lahiriah kami, exo, gitu ya. Exo, ada beberapa makhluk yang memiliki exo. Contohnya apa? Kepiting. Saudara, siapa yang pernah makan kepiting? Dia punya apa yang disebut dengan cangkang. Itu namanya kerangka luar. Exo itu cangkang. Kerangka luar. Atau apa lagi? Lobster. Pernah makan lobster? Enggak juga. Atau udang karang. Udang karang itu kan kita nggak makan semua. Ya. Kalau dimakan semua, kita curiga jangan-jangan dia sejenis dengan itu. Selalu dibuang karena sisi luar, kerangka luar itu keras, sama seperti kepiting, itu tidak dimakan. Ya. Yang memiliki apa yang kita sebut kerangka luar, yang berarti kerangka mereka berada di luar. Itulah kata Alkitab di sini, exo, yang berarti luar, manusia luar, tubuh, fisik kita. Ini yang terus semakin merosot. Ya. Suka atau tidak suka. 1 bulan atau mungkin 3 minggu yang lalu saya menyampaikan khotbah ini. Adanya hukum dosa itu mengakibatkan tubuh ini sudah rusak permanen. Udah nggak bisa lagi diperbaiki. Ya, itu sebabnya sekali lagi saya ulangi, upahnya hanya satu. Apa itu? Kematian. Nah, sajol maikon mati. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 5 itu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sebab kami tahu, perhatikan, bahwa kalau rumah exo, yakni tubuh exo, yang kita diami di dunia ini dibongkar, jadi kerangka luar kita ini suatu waktu akan dibongkar. Cangkang, sama-sama lu katakan cangkang. Itulah cangkang itu, saudara, yang keras tuh. Disinilah semua proses dosa itu, saudara. Ini kan yang suka melawan apa? Kehendak Tuhan. Di sini pengen selalu bersekutu dengan Tuhan. Pagi-pagi
Ngantuknya kita kan, coba jauh di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, diingatkan kita walaupun suaranya kecil. Kau ingat, baik kali Tuhan, bangun kau, bilang terima kasih. Tapi daging kita, udahlah nantilah itu. Gitu. Ini cangkang, saudara. Ya. Sebab kami tahu bahwa kalau rumah, yakni tubuh ekso yang kami diami di dunia ini dibongkar, Allah akan menyediakan bagi kita sebuah rumah di surga yang dibuat oleh Allah sendiri dan yang tahan selama-lamanya. Ini nggak merosot lagi, saudara. Jadi ada tubuh yang kita nantikan yang tidak bersifat ekso, tapi tubuh yang penuh dengan kemuliaan, yang tahan untuk selama-lamanya. Ini tahan dibacok ini, saudara. Direndam tak basah, dibakar tak. Inilah tubuh yang nanti yang akan kita terima. Itu nanti adalah tubuh yang tidak dikurung oleh dosa lagi, saudara. Tubuh yang tidak dipenjarakan oleh hukum gravitasi bumi. Ingat, saya sudah pernah khotbahkan ini, saudara. Kalau batu kita lempar, dia jatuh kemana, saudara? Ke bawah. Tapi kalau burung kita lemparkan ke atas, dia jatuh atau terbang, saudara? Kenapa dia bisa terbang? Karena dia memiliki hidup yang baru, ya, yang tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Di dalam rumah yang sekarang ini, dalam ekso ini, saudara, kita mengeluh. Jadi saudara jangan berpikir hanya saudara yang mengeluh. Istrinya Pak Bill Gates pun mengeluh, saudara. Istrinya Pak Elon Musk pun mengeluh. Orang yang paling saudara anggap berbahagia di dunia ini juga dia mengeluh. Kenapa? Karena kerangkanya, eksonya, bahan dasarnya sama. Bahan dasar kita kan sama kan? Dari mana semua? Ada dari tanah sengketa. Enggak loh, bagian kalau saya dulu kata opung, keturunan kami itu dari permata loh. Tiba-tiba ada di goa, ada permata, dari situ loh opung saya lahir dan itulah saya. Jadi setengah darah saya ini adalah titisan dewa, kata Karasakti, Sun Gokong. Ya, di dalam rumah yang sekarang ini kita mengeluh sebab kita rindu sekali tinggal di dalam rumah kita yang di sorga itu. Jadi walaupun saudara hari ini kayaknya belum pengen ke surga, saya percaya kalau nanti malam semua kita diangkat ke surga, 1 menit saja kita ke surga, dipastikan gak ada yang pengen pulang lagi ke sini. Amin. Haleluya. Walaupun rumah sudah siap, ya, rumah sebagus-bagusnya, ya, saya lihat rumah Amang Purba sudah hampir siap, ya. Kemarin saya lihat, ya, ini udah kayak istana Pak Jokowi. Tapi kalau sudah nanti di sana, 1 menit aja nanti tiba di sana, nggak ingat lagi itu. Kenapa? Karena kita akan mengalami satu pembanding yang sementara dengan yang ini kan firman Tuhan. Rumah itulah tubuh kita yang baru. Itu nanti itu, ya. Nanti, jangan minta sekarang. Nanti sekarang. Selanjutnya, selama kita tinggal di dalam rumah yang dari dunia ini ekso lagi, saudara, kita mengeluh karena beban kita berat. Beban kita berat. Jadi jangan pernah ada aku lu jujur lu bagaimana, aku merasa nggak punya beban. Ya, hanya kalau saudara bersama Yesus bebanmu pun ringan. Saudara bisa bergerak bebas begini, main kungfu bisa bebas, saudara. Ya, bukannya karena kita ingin lepas dari tubuh kita yang dari dunia ini, tetapi karena kita ingin mengenakan tubuh yang dari surga itu, supaya tubuh kita yang bisa mati ini dikuasai oleh yang. Nah, ini kan persoalan, inilah dilematik, saudara, yang disebut dengan dilema. Kita pengen selalu di dunia ini mendambakan yang sempurna, tanpa harus melepaskan ekso ini. Nah,
kita pengen mengalami hidup yang tidak dikuasai oleh dosa. Tidak bisa. Satu-satunya untuk mengalami yang namanya hidup yang penuh dengan tubuh kemuliaan itu adalah kematian. Ada yang mau mendaftar, saudara? Ada yang mendaftar hari ini? Saudara mendaftar atau tidak mendaftar, kalau udah giliranmu kena juga, saudara. Yang mempersiapkan kita untuk itu adalah Allah sendiri, dan Ia memberikan rohnya kepada kita sebagai. Nah, Tuhan berjanji. Dia bilang, tenang Pak Wines, kamu sekarang masih dikurung oleh ekso, kerangka luar. Itu yang membuatmu mengeluh, itu yang membuatmu punya beban yang berat. Tapi Tuhan berjanji, satu waktu, ya dikatakan tadi, aku sudah mempersiapkan tubuh yang baru. Datang Pak Wines bilang begini, bagaimana saya bisa mempercayai katamu? Dia bilang, saya memberikan jaminan. Down payment. Itu dalam bahasa Inggrisnya, saudara. Jaminan. Apa diberikan jaminannya? Rohnya. Ini sering saya buat analogi. Misalnya saudara mau meminjam 100 juta, tapi saudara menjaminkan harta saudara senilai 100 triliun. Sebanding gak itu, saudara? Tuhan memberikan jaminan yang tidak sebanding sebetulnya. Itu sebabnya roh yang membangkitkan Kristus dari kematian, roh yang sama sekarang berdiam. Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Itu kan ada itu lagu bahasa Batak. Nanti suatu waktu, saudara. Bagaimana saruni. Saruni itu trompet. Ketika bunyi sangkakala, orang-orang yang sudah mati sekalipun akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Itu ekso. Nah, unsur lahir, tadi kan lahir yang pertama, lahiriah. Tubuh fisik kita semakin merosot. Kalau sudah lihat kata merosot, itu dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa aslinya dia menggunakan kata kakos. Kakos itu artinya apa, saudara? Menjadi lelah. Saudara kalau tidak berjalan aja 1 jam, lelah nggak? Tapi nanti tubuh kemuliaan, saudara bisa berjalan 1000 tahun tanpa lelah. Nabi Elia kan pernah mengalami itu kan? Berapa lama dia berjalan? 40 hari, 40 malam. Bayangkan di zaman dulu, belum ada jalan tol, belum ada aspal, hokmik, belum ada jalan yang dicor oleh pemerintah. Masih di hutan belantara. Nabi Elia berjalan 40 hari, 40 malam tanpa lelah. Ketika dia makan roti yang disodorkan oleh malaikat Tuhan. Siapa roti itu? Firman. Siapa firman itu? Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kakos itu artinya menjadi lelah, atau lemah, atau gagal, atau membusuk. Ekso kita ini makin membusuk. Saudara pernah lihat artis, dulu cantik loh ini, sekarang muncul di TV dia. Atau jangan jauh-jauh lah, kita ini lagi. Dulu kan begitu gagahnya kita kan, tahun-tahun 30-an kan, gagah sekali kita. Kemarin kita diajak-ajak rekan oleh pendeta, ayolah nanti bulan Februari ini kita keliling Samosir, kita rombongan naik kereta katanya. Saya yang paling pertama katakan, sudah tidak sanggup lagi keliling. Dulu saya senang. Si Jian waktu itu masih belum sekolah. Kami naik kereta sampai ke Sibolga, ke kampung, kemana-mana. Hujan pun kita nggak sakit. Kalau sekarang kan pinggang ini, saudara, sudah mulai. Di samping karena kekurangan gizi, kekurangan olahraga, saudara.
tubuh makin merosot, makin lemah, makin busuk ini saudara. Ingatlah, sekuat-kuatnya saudara hari ini, yang pasti semakin hari kekuatanmu semakin merosot. Dulu saudara mungkin berkata, aku dulu nggak gampang-gampang loh flu. Sekarang tuh begitu gerimis, kalau jadi masih mending, ini nggak jadi. Langsung pening kepala kan. Dulu kita makan nasi basi bisa saudara. Sekarang asal ada cabai dikit mencret saudara. Udah mumen dia saudara. Kenapa? Itu namanya ekso, lahiria akan semakin kakos. Sama-sama katakan kakos. Bilang kiri kananmu nih, ini kakos. Makin membusuknya ini bilang. Makanya jangan selalu habiskan semua energimu ke kakos ini, bilang dulu. Hei kakos, bilang dulu. Agak respok kamu itu sama. Hei jangan tidur. Ya. Hei kakos, bilang dulu. Ini kakos. Eksomu itu kakos, bilang dulu. Itu kita agak pinter-pinter lah. Ekso kakos. Itu berarti apa? Kerangka luar yang akan semakin apa? Merosot, membusuk. Jangan saudara mendewakan kecantikan. Skincare itu hanya mungkin membantu sebentar. Ya. Satu waktu tetap. Ya. Ibu-ibu perempuan yang tadinya langsing, sekarang kan sering ngaca. Aduh. Dalam bahasa Batak, lebih kata. Sudah. Saudara harus terima itu sebagai satu fakta, kenyataan. Memang ada orang yang bisa menjaga langsing. Berapa anakmu katanya? 7. Tetap aja langsing. Tapi dengar, itu tidak menghambat kakos. Nah, kata kakos di sini, saudara, dalam Injil Matius pasal 6, itu muncul kata ini 19 ayat 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi itu ngengat dan karat, kakos. Ngengat dan karat, merusaknya dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat, karat, kakos itu tidak ada. Di sorga percaya nggak ada bakteri. Di bumi ini kan kita mempelajari biologi, ada bakteri yang baik, ada bakteri yang jahat. Di sorga nggak ada bakteri yang baik, apalagi bakteri yang jahat. Ya, akan baik-baik saudara. Ya, jadi kata kakos di situ muncul dengan ngat dan karat. Dengar ya, mungkin saudara hari ini, aduh, saya rencana Pak game tahun 2005 kan udah makin tua. Janganlah aku dibebankan lagi dengan pelayanan. Pak game kan lihat setiap aku datang ke gereja ini udah bawa geliga, hapitson, prisker, minyak karo. Ada lagi loh Pak game sekarang yang paling minyak Madura katanya. Saya sampai ke Madura loh ngambil itu. Aku sekarang kakiku ini nggak bisa. Kalau sudah aku dulu Pak game mau berdiri, aduh, harus butuh dokter spesialis untuk meluruskan kembali. Tetaplah melayani Tuhan, saudara. Haleluya. Itu makanya ada lagu zaman dulu. Setia. Jadi kalau sudah saudara mati, nanti baru kita hapuskan namamu dari pengurus-pengurus saudara. Amin. Amin. Saya bertanya, tuh ada nggak periodisasi apa di gereja kalian? Nggak ada periodisasi. Kemarin sudah dilantik tuh Pak Manik ketua, sampai mati ketua. Baru nanti sudah mati baru diganti saudara. Itu namanya prinsip Alkitab. Haleluya. Amin. Ketua Pelnap sampai mati tetap saudara. Kecuali nanti kalau sudah pikun misalnya kita ini enggak ingat lagi pengumumannya boleh. Gembala pun nanti mau udah pikun saudara. Ai marhua wison. Marhua wison. Kan nanti langsung datang sisir langsung itu gumi Bapak. So mau Bapak. Aku mau 2 berkat. Nah, memang janganlah sampai segitu. Bikin malu nanti saudara. Ya. Ingat ya, kakos. Coba dulu ucapkan sekali lagi kakos. Kakos.
Exo. Apa tadi exo? Inilah ini saudara, cangkang ini saudara. Yang kedua, jadi itu tadi yang dikatakan Paulus, exo itu yang makin merosot. Jadi sudahlah saudara. Itu sebabnya Alkitab itu mendorong kita untuk jangan hanya mengumpulkan makanan yang dapat binasa. Amin. Amin. Minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan, ada logizomai. Masih ingat apa arti logizomai? Apa itu? Itu adalah rekening kekekalan. Di bumi ini kita punya rekening Bank Mandiri, Bank BCA, Bank Muamalat, Bank Mandiri, ya, Bank Restu. Tapi dengar, saudara tanpa sadari kita juga punya rekening kekekalan. Waktu saudara lahir baru, Roh Kudus membuatkan rekening yang disebut dengan account, rekening surgawi. Di sanalah kita mengirim semua supaya rumah kita yang di sana juga dibangun. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, semakin banyak saudara berbuat untuk Tuhan di dunia ini karena saudara percaya, itu langsung ditransfer ke rekeningmu di sana. Amin. Itu namanya kata logizomai. Sama-sama katakan logizomai. Jadi jangan berpikir, emang apa untungku kalau setia beribadah? Saya ingin ulangi kembali kalimat ini. Tuhan itu pun berbisnisnya itu, dalam tanda petik ya. Bahkan cara dia berbisnis jauh lebih, saya menggunakan kata ini minggu yang lalu, jauh lebih brutal daripada kita. Ingat, Tuhan gak pernah melupakan. Dia pernah berkata begini, barang siapa yang karena namaku memberikan secangkir air putih saja kepada salah seorang karena dia muridku, dia tidak pernah kehilangan upahnya. Coba kita aja nggak pernah ingat lagi seberapa banyak kita memberikan orang minum, betul nggak? Tapi Tuhan ingat, dan itu di-save, ditransfer, dikreditkan di akun kita, saudara. Barang siapa yang karena namaku meninggalkan ayah dan ibunya, rumahnya, anaknya, ladangnya, karena namaku, dia tidak akan pernah kehilangan upah. Alkitab mengatakan dia akan menerima 100 kali lipat dan juga mendapatkan hidup yang kekal. Memang nggak semua kita dapat di sini. Amin. Ada kalanya tidak sudah dapatkan di sini, itu langsung dibuat mahkota di sana. Itu makanya minggu yang lalu saya bilang, untuk mengejar ketertinggalan poin-poin kita, mari saudara minggu ini ambil penderitaan yang jauh lebih besar untuk Tuhan. Karena Tuhan ya, karena Tuhan ya, saudara. Kita akan selalu menghindari penderitaan. Itu bagaikan orang yang menghindari kekayaan. Tapi ingat ini, penderitaan itu yang minggu yang lalu apa itu? Disebut, masih ada yang ingat? Bahasa Patema. Itu penderitaan karena Kristus. Yang kedua, unsur batin. Yang pertama tadi unsur apa? Unsur lahir. Disebut dengan exo. Ini unsur batin. Lahir batin itu. Manusia dalam, yakni jiwa dan roh. Alkitab untuk kata batin itu disebut dengan eso. Sama-sama katakan eso. Itu dalam bahasa Inggrisnya esoterik atau inner. Makanya ada katanya inner beauty, kecantikan dari dalam. Itu yang disebut dalam lagu Batak. Atung nama dodo daina, manudoho nalau parumaina somong laponin nabur pabai nami. Itu inner beauty. Ada parumain memang natinodo ni daina. Nah, nggak salah juga orang tua menjodohkan, lu nggak salah. Yang penting jangan selera dia gitu loh. Kan ada selera dia. Ya, inner yang berarti sesuatu yang hanya diketahui oleh sedikit orang.
Itu yang disebut dengan lingkar dalam. Jadi eso itu berbicara tentang apa? Batin, manusia dalam. Ingat ya, ada manusia luar, kerangka luar yang disebut dengan exo. Ada manusia dalam yang disebut dengan eso. Itu meliputi apa? Jiwa dan itu makanya ada dikatakan bahasa Sansekertanya. Masih ingat nggak? Di dalam tubuh di dalam exo yang sehat terdapat eso yang apa sih? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Semua itu ditentukan oleh esomu. Amin. Walaupun saudara nih mama ibu-ibu saudara tuh pakai skincare yang harga 60 juta. Kalau esomu tidak baik, tetap dari dalam itu mengeluarkan zat-zat beracun. Kan ibu-ibu nggak suka namanya flek. Saya bilang, saya hampir nggak pernah kena jerawat. 3 hari wadak tuh. Saya dulu waktu SMP kan itu kebanggaan kalau sudah ada yang jerawat. Nanti kan makin kita bengkakkan itu saudara. Nah, sehingga orang, pasti jatuh cinta dia. Saya dulu kok gimana caranya? Metode menanam jerawat sampai hari ini puji Tuhan lah. Saya tidak berteman dengan jerawat. Ya. Itu makanya pernah saya bilang waktu beberapa tahun lalu saya cek darah. Nah, ikut juga bagaimana cek darah. Meliputi kolesterol, gula darah, asam urat, asam jawa. Saya jujur lah. Saya sebetulnya udah yakin, ini pasti kena. Untuk keluar hasilnya, puji Tuhan, normal semua. Sampai di pastor saya bilang, Abu Gem, kok bisa? Kalau exo ini saudara terjamin, terpelihara, exomu itu aman. Amin. Walaupun di rekeningmu ada 2 miliar, kalau exomu nggak baik, manusia dalamnya itu mempengaruhi manusia luar. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dalam bahasanya sama segini. Semoga Allah sendiri yang memberikan kita sejahtera. Kata sejahtera ini selalu ditunjukkan kepada exo. Itu makanya ada keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera. Saudara masuk dalam apa ini? Kelas mana? Prasejahtera atau sejahtera? Nah, menurut undang-undang, ini pasti dari camat pasti tahu itu. Dia pasti akan mengetahui yang masuk kategori keluarga sejahtera itu termasuk dari penghasilan. Itu ya. Penghasilan, rumah yang layak. Itu termasuk dalam keluarga sejahtera. Karena sejahtera itu di daging, di exo ini kalau dalam istilah tujuan pemerintah, ya. Jadi Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, semoga Allah sendiri yang memberi kita sejahtera, menjadikan kalian orang yang sungguh-sungguh hidup khusus untuk Allah. Semoga Allah menjaga dirimu seluruhnya, baik roh, jiwa maupun tubuhmu, sehingga tidak ada cacatnya pada waktu Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Baik roh, jiwa. Jadi selalu dimulai dari roh. Ya. Kalau rohnya sudah sehat, jiwanya tenanglah. Itu artinya jiwa. Hati itu jiwa. Karena saudara nggak bingung. Nanti kita akan melihat di sini apa itu jiwa, apa roh. Mana lebih besar, jiwa atau roh? Ingat, supaya saudara ini sedikit sebagai membuka pengetahuan kita. Waktu Tuhan menciptakan Adam, Dia memberikan kerangka luar terbentuk dari mana? Exonya dari mana? Dari tanah. Waktu itu kan dia masih benda mati. Sampai Tuhan menghembuskan nafas, itu yang disebut eso. Dihembuskan nafas roh, sehingga roh ini membuat exonya hidup. Ya. Lahir tentu saja adalah tubuh fisik luar kita yang dapat kita
lihat atau rasakan dan sentuh. Yang Paulus sebut di sini sebagai manusia lahiriah atau ekso. Namun roh dan jiwa adalah diri kita di dalam. Jadi ada diri di luar yang disebut dengan ekso, itu daging ini yang akan semakin merosot. Tapi ada diri di dalam yang disebut dengan eso. Ini yang kekal. Ini yang gak bisa mati. Jadi eso inilah tadi yang mendasarkan manusia. Tak ada satupun manusia yang pengen mati. Ya, dia pengen hidup untuk selama-lamanya. Tak ada satupun manusia yang pengen kecewa. Dia pengen hidup sejahtera. Tak ada satupun manusia yang pengen gagal. Kenapa? Karena itu dorongan dari manusia dalam. Eso tadi. Ya. Jadi jiwa kita adalah pikiran, maksudnya. Supaya saudara jangan bingung, apa itu jiwa, apa itu roh. Jadi jiwa itu adalah pikiran. Apa lagi? Kehendak. Dan emosi. Emosi. Itu ada di dalam jiwa. Pikiran itu ada di dalam jiwa. Ya, kehendak itu adalah jiwa. Emosi itu adalah jiwa. Jadi orang kalau sudah mati nanti, jiwa dan rohnya itu meninggalkan eksonya. Ya, dia meninggalkan eksonya. Ini adalah kepribadian individu kita. Kemudian kita juga memiliki roh yang dengannya kita berhubungan dengan Allah. Kita tidak dapat melihat roh dan jiwa kita. Keduanya ada di dalam kita. Itu sebabnya Paulus menyebutnya di sini sebagai manusia batinnya. Kalau pernah lihat jiwa dan rohmu, siapa yang pernah bisa melihat jiwa dan rohnya? Tadi aku lihat jiwa dan rohku loh. Ngapain? Pergi dari kesana dia. Nggak bisa. Tapi saya bilang, bagaimana cara kita melihat jiwa? Jiwa dan roh seseorang itu diperlihatkan oleh eksonya. Kalau semakin jiwa dan rohnya itu mantap, berkualitas, maka eksonya pun mantap. Amin. Coba lihat kiri kananmu, gimana eksonya? Ada nggak damai sejahtera, saudara lihat? Kalau enggak berarti esonya sedang tidak baik-baik saja. Dosa membuat jiwa dan roh kita tunduk, itu pasti. Itu makanya tadi ekso itu dikuasai oleh hukum dosa terhadap daging. Jiwa dan roh beradaptasi terhadap daging. Itu dulu. Dan masih banyak yang masih mempraktikkan ini. Jadi terbalik dia. Jadi roh itu beradaptasi terhadap daging. Itu sebabnya manusia makin jauh dari Tuhan, makin bodoh, nggak mau baca firman, nggak mau. Itu namanya roh dan jiwanya yang beradaptasi terhadap daging. Tetapi ketika Kristus mati, kita lahir baru, merdeka dari dosa, sehingga dimungkinkan roh kita mengambil alih daging. Sekarang, betul dengar ya? Menundukkan daging, artinya sekarang apa? Daging yang harus beradaptasi dengan roh. Beda enggak? Selama ini dalam prakteknya mana ya? Siapa yang beradaptasi kepada siapa? Yang menyesuaikan. Siapa yang menyesuaikan kepada siapa? Roh dan jiwa kita cenderung menyesuaikan kepada datang. Todi bilang begini, lemong katanya. Lebih kuat dagingnya kan? Coba kita berminggu dah kita, nina daging ikan. Datang roh itu, ya terserah kau lah. Kalau enggak kau bilang ya enggak. Gimana kita berkorbannya kita? Nah, ini kan ada lagi pengorbanan ini tuh. Ya. Kemarin di rapat kita udah sepakat. Tahun ini kita fokus untuk membenahi sound system kita, alat-alat musik kita ini saudara, supaya lebih keren. Jadi kita sudah mulai buat list di gereja. Jangan pura-pura nggak lihat. Itu makanya semakin berbicara tentang saudara harus mulai memikul beban. Saya pikir 100.000 sampai bulan Juni nggak susah lah itu ya. 6 bulan dibagi 100.000 dibagi 6 bulan, berapa lah itu sebulan? Hah? Berapa? Ini dia doang muka matematika. 12.500 setiap bulan. Ya. Kadang kan begini, itu kalau
roh dan jiwa yang beradaptasi kepada daging, begitu. Sekarang tidak. Daging itu yang bilang baduh hita katanya, kan? Roh yang ambil alih. Baduh hita, kau harus tunduk. Udah dibilang begitu. Sekarang roh itu sudah mulai sehat dia. Kalau dulu kau kalahkan aku, kurang ajar katanya, kan? Kau tahu kalau kuikuti kau binasanya kita katanya, kan? Betul nggak? Datang jiwa roh kita itu. Kalau kau keinginanmu kuikuti daging, itu makanya mulai bagi kau sudah murung mukamu. Udah murung aja mukanya. Dengar khotbah pun uring-uringan mukamu. Itulah kalau aku yang ikut kau. Kalau sekarang kau yang ikut aku, kata roh itu, maka pastikan kamu akan apa? Damai sejahtera. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baru naik berita kepamu. Roma 8:2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa. Dan jadi kita sekarang sudah lahir baru, sudah. Jadi pastikan sekarang yang mengambil alih siapa? Roh. Bukan lagi daging. Siapa yang sudah mulai bisa menguasai emosinya sekarang? Yang sudah mulai berhasil lah, walaupun belum terlalu sukses, tapi sudah mulai bisa. Coba angkat tangan dulu. Yang sudah mulai bisa mengendalikan lah, walaupun kadang begini. Tuhan, maduk bisa datang. Horas mahita selalu. Ya, pokoknya dulu film-film yang dia suka adalah balas dendam. Kutunggu kau di kuburan. Gitu-gitu aja. Sekarang nggak suka lagi dia itu. Dia melihat yang dulunya dirinya itu sangat menjijikkan. Sekarang dia sudah mulai ada perubahan. Kita lihat ini saudara-saudara. Dibaharui dari sehari ke sehari. Nah ini lihat. Kan ada tadi. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari. Nah kata dibaharui dari sehari ke sehari itu dalam bahasa Yunani disebut dengan apa ini? Anakainotai. Coba dulu baca 1, 2, 3. Jadi bayangkanlah satu kalimat ini bahasa Yunani cuma satu kata. Nah, itu makanya bahasa Indonesia kita ini kadang 2 paragraf, dalam bahasa aslinya itu cuma 2 kata. Ya, anakainotai. Ya, artinya adalah membuat baru kembali. Itu seperti baju kalau robek tidak ditambal, bukan. Kalau ditambal itu tidak termasuk dengan kata anakainotai. Ditambal enggak ditambal. Ini memang dibuat baru kembali itu loh. Dipulihkan, saudara. Dibuat baru kembali. Atau apa? Dibaharui. Kata anakainotai digunakan dalam perjanjian baru, dia muncul ini, saudara. Roma 12:2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan. Ini kata di sini berubah oleh pembaruan budimu, itu masuk itu anakainotai. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang. Jadi apa yang dimaksud sekarang? Yang harus dibaharui adalah apa? Amin. 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 Berubah mindset. Makanya tadi saya buat di Facebook saya, perubahan kecil dalam pikiran itu akan berdampak besar dalam hidup. Bayangkan baru kecil aja berubah, dampaknya besar. Apalagi yang membedakan kita dengan Elon Musk itu apa? Apa? Pikiran. Itu yang membedakan kita. Yang membedakan kita dengan orang-orang yang ada di kota sana, hutangnya itu tahu nggak? Cicilannya itu 250 juta per bulan. Kita kadang baru cicilan 250 ribu aja sudah heboh semua. Lo na baru, tolong magam na baru. Ada yang buat kamu dah tu na baru. Ada tu jadi. Ya, coba lihat. Cara berpikir yang membuat kita tidak sama dengan pemilik obor sana, roti ganda sana. Jadi pemilik roti ganda itu kenapa bisa makin jaya? Cara berpikirnya beda bos. Kita ini kan lebih condong kepada hal-hal yang seseorang berubah karena 2 hal. Yang pertama, pikiran yang terbuka atau hati yang
terluka. Kita lebih condong memiliki pikiran yang tersinggung. Makanya kita nggak berubah, saudara. Jadi ingat pekerjaan selanjutnya nih. Namun ini saya baca aja. Namun itu bukanlah akhir. Itu hanyalah permulaan. Sekarang pikiran, keinginan dan emosi kita masih harus dibaharui. Ada orang, itu saya bilang, ada orang berbahasa roh dia. Asal mulai kebaktian, tapi dia nggak pernah berubah. Bikin masalah, kurang ajar anjing, kau anjing. Kenapa? Jadi bukan ini yang Tuhan maksud. Ada orang itu hobi kali puasa. Dikit-dikit 2 puasa. 2 puasa, 3 malam, sampai dia udah penyakitan, saudara. Jadi semua itu liturgis. Bukan itu yang Tuhan tunggu. Yang Tuhan tunggu adalah perubahan. Itu makanya Pentakosta ini kadang dicibir di luar sana. Yang baru memuji Tuhan. Coba kalau memuji Tuhan ya. Begini gaya. Orang di sampingnya pun udah nggak pernah mandi bokeh. Tapi di luar rugi dikit dia. Berantem penjel. Cuma ini DVD awak katanya. Ini yang nggak bisa. Jadi pikirannya harus dibaharui. Dan itu tidak terjadi sekaligus. Itu adalah proses yang terjadi saat Roh Tuhan mengambil firman-Nya dan secara bertahap itu memperbaharui. Bertahap pikiran, keinginan, dan emosi kita. Namun kita harus memahami bahwa memperbaharui pikiran, keinginan, dan emosi kita adalah proses yang membutuhkan waktu. Biarkan firman itu memproses. Sehingga 2005 saudara menjadi berbeda. Status Facebookmu berbeda. Status WA-mu mulai berbeda. Kita nggak suka lagi menyinggung-nyinggung. Harus mati mau katanya, coba lah. Tapi saya aman putih Pak Kim katanya. Di sini enggak ada. Nanti langsung haleluya. Mungkin yang dia rasakan itu berat bebannya, tapi yang keluar dari mulutnya terpujilah Tuhan. Meskipun dalam api sekalipun Tuhan, ku kan menyembah. Mungkin hari ini uangnya tak ada, tapi tetap aku tahu Tuhan pelihara. Kan gitu kan? Kuasa Tuhan tidak berkurang. Haleluya. Apa yang dapat memisahkan aku dari Kristus? Ini mulai berubah, saudara. Amin. Kita mulai lagi menjadi anak Tuhan yang tidak gampang takut. Kita nggak khawatir, saudara-saudara. Kita nggak takut, saudara. Jadi saya mendorong semua jemaat untuk tetap apapun semua pengeluaran, pengorbanan di gereja kita ini, saudara harus menjadi investor. Amin. Amin. Saudara menjadi investor. Ini kan tergantung iman. Contoh, imannya 500.000. Jangan dikasih di bawah 500.000. Tapi ada orang imannya 100.000, dikasihnya 16 juta. Habis itu kan. Tamu di gereja nang kamu nak. Terus. Makanya dibilang berikan dengan sukarela. Bukan karena terpaksa. Tapi saudara harus memaksa dirimu juga. Karena ada juga orang Kristen ini harus dipaksa. Betul nggak? Bilang dulu kiri kanan, paksa dirimu, bilang. Hei, tapi jangan terpaksa, bilang. Paksa. Amin. Efesus 3:16, aku berdoa supaya sesuai dengan kekayaan kemuliaannya, Ia berkenan mengaruhi kepadamu kekuatan di dalam esomu dengan kuasa melalui Roh-Nya. Kita lihat yang terakhir, saudara. Roh Allah dengan firman-Nya memperbaharui manusia batin kita setiap. Jadi apa yang memperbaharui pikiran kita? Firman. Siapa yang mengerjakannya? Roh Kudus. Jadi saudara, apa tugas kita? Percaya. Contoh, nanti saudara marah. Biasanya kan Roh Kudus apa katanya? Sabar. Tapi ekso kita bilang sama Roh Kudus itu apa? Diam engkau. Engkau yang ngatur hidupku. Ditikam lah. Masuklah ke Polres. Ya Pak.
Memang saya emosi Pak, tapi saya hilang. 7 tahun Pak ancamannya. Itulah selalu penyesalan. Selalu datangnya di maunya saudara, penyesalan itu datang dari mana? Roh Kudus menyodorkan penyesalan di awal. Tapi daging kita selalu suka yang mulai sekarang bekerja samalah dengan Roh Kudus. Coba bilang kiri kananmu, hei bekerja sama engkau dengan Roh Kudus. Nggak mulai soal nasib kubereng muhim. Bekerja sama engkau dengan Roh Kudus, bilang. Kalau kau udah lihat list daftar pengorbanan itu, isilah, bilang. Kau tidak akan makin miskin mendukung pekerjaan Tuhan. Bilang dulu saudara, kamu tidak akan makin miskin mendukung pekerjaan Tuhan. Soal nominal, bilang, silakan bernegosiasi dengan Bank Mandiri. Haleluya. Puji Tuhan. Itu sudah dibuat nomor rekening, ditransferlah saudara. Ya, atau kalau pengen tunai silahkan saudara. Ya. Silahkan. Memang kita belajar jangan tunai-tunai saudara. Ya. Ditransfer. Sudah disertakan nomor rekening kita di grup itu. Kolose 3 ayat 1 sampai 5. Ini ayat yang terakhir ini ya. Dalam terjemahan firman hidup. Karena saudara dibangkitkan bersama Kristus dari antara orang mati. Ini coba perhatikan ya ke depan. Ini ayat yang sangat keren ini saudara. Maka sekarang arahkanlah pandangan saudara kepada harta, kekayaan dan sukacita di surga. Jangan lagi ekso saudara. Di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah di tempat kemuliaan dan kekuasaan. Biarlah surga memenuhi pikiranmu. Ya, saudara jangan selalu memikirkan hal-hal di dunia ini. Cobalah, kita akan lebih condong ma'allango, isi ma'allango. Bagaimana lah itu? Sampai satu hari kita kehilangan dan sejahtera hanya untuk menambah 200.000. Begitu tambah 200.000, pengeluaran 637.000. Dengarkan. Biarlah surga memenuhi pikiran saudara. Jangan selalu memikirkan hal-hal di dunia. Keinginan saudara akan hal-hal dunia seharusnya sudah padam. Seperti halnya orang yang sudah mati. Hidup saudara yang sebenarnya ialah di surga bersama-sama dengan Kristus dan Allah. Saudara jangan menganggap ini bodoh. Kalau saudara setuju dengan ini, hidupmu akan semakin berkualitas. Ingat, ini bukan bicara, makanya kata kemuliaan itu bukan bicara jumlah, kapasitas, kuantitas. Tapi kemuliaan itu dalam bahasa aslinya berbicara tentang kualitas, bobot, ya. Dan bila mana Kristus, yaitu hidup kita yang sesungguhnya datang lagi, maka saudara akan bersinar bersama dengan Dia serta mengambil bagian dalam segala kemuliaan. Ini nanti. Karena itu buanglah segala hal yang duniawi dan penuh dosa. Matikanlah segala keinginan jahat yang tersembunyi di dalam eksom, dalam kerangka luar itu kan semua keinginan jahat semua di situ. Di situlah bersembunyi semua, bisa disibolis. Ya, percabulan, ya, apa lagi? Perzinahan, perpecahan, hawa nafsu, semua ada di sini. Makanya saudara tunduk pada roh. Hanya dengan hidup dengan roh, saudara bisa merdeka dari situ. Kalau enggak, janganlah memuja barang-barang yang mewah dalam hidupmu ini, yang branded itu. Karena itu berarti penyembah berhala. Hanya karena sepatunya harga 170, enggak mau diangkat kaki begini. Tapi begitu 17 juta kaki sepatunya. Horas. Jangan saudara selalu menginginkan barang-barang yang mewah, kecuali dihadiahkan orang. Ya. Ayat 6. Hal-hal semacam itulah yang membangkitkan murka Allah terhadap orang-orang yang tidak mentaatinya. Dahulu kalian sendiri pun menuruti keinginan-keinginan itu pada waktu kalian dikuasai olehnya. Tetapi sekarang hendaklah kalian membuang hal-hal yang jahat dari dirimu. Jangan lagi marah, ya, atau mengamuk, atau mempunyai perasaan benci terhadap orang lain. Aku pakai kalau kuliah mukanya mau muntah kali aku. Kalau nanti dia itu musuhku itu di surga, nggak ke surga aku pakai, katanya. Jangan sesekali keluar dari mulutmu perkataan-perkataan caci maki atau perkataan yang kotor. Mau hormatimu, rojeno, katanya. Jangan. Karena itu pasti akan kembali pada dirimu. Jangan berbohong satu sama lain, sebab hidup yang lama dengan segala sifatnya sudah kalian
lepaskan itu ekso, cangkang itu sudah dilepaskan. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Amin. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbaharui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Haleluya. Siapa di sini yang pernah bilang sama saudara begini? Alay jujur mau jadi dia. Lagi mirip pemubir itu Yesus. Masa? Memang 2 tahun asal po, eda. Sungguh ciburis di bubuhin ko. Alay mo yang dapat eda. Puji Tuhan. Suami saya pun mengaku itu, eda. Haleluya. Coba lihat dulu wajah kiri kanan saudara. Nah mulai mirip tuh Yesus berkor. Orang ngambil butik. Bersih deh. Yang paling parah yang bilang itu paling bersih. Kan gitu kan? Coba dulu. Mulai mirip tuh kan ini. Kita mulai serupa menurut. Soalnya mulai mirip Yesus aku biar kasihan. Suami juga, istri juga memuji suami. Ayang, 2025 ini mulai mirip engkau sama Tuhan Yesus. Lemah lembut, ya. Engkau selalu bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. 2024 gak ada masalah pun masalahnya kau buat hasilnya. Sekarang kau udah mulai serupa dengan Yesus. Yang pengen mau semakin serupa dengan Yesus, mari bangkit berdiri saudara. Amin. Haleluya.